wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku Kak Edi. Hari ini Kak Edi bakalan ngebahas apa aja sih persyaratan untuk bikin surat izin praktik bidan atau biasa disingkat SIPB, dan bagaimana sih alur untuk kita bikin SIPB. Untuk teman-teman yang bakalan bikin SIPB, wajib menyaksikan video aku dari awal hingga akhir ya, karena di akhir video akan aku sertakan juga beberapa contoh dokumen permohonan yang telah aku bikin untuk bikin SIPB aku. Oke? Baiklah teman-teman bidan, mulai dari video ini kalian sudah harus menyiapkan buku kalian dan pena untuk mencatat apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat surat izin praktik bidan. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan KTP atau surat perekaman EKTP. Untuk teman-teman bidan di sini yang belum memiliki KTP yang secara fisik ya, yang ada kartunya, kalian bisa datang dulu ke Dinas Dukcapil untuk membuat EKTP atau mendapatkan surat perekaman EKTP dulu. Itu sudah cukup untuk bisa kalian memenuhi persyaratan membuat SIPB. Oke. Lalu persyaratan yang kedua adalah kalian menyertakan ya scan ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, scan ijazah ini kalian harus yang ada cap legalisirnya. Jadi kalau scan ijazah kalian itu masih kosong, belum ada legalisirnya, itu dikhawatirkan akan ditolak atau tidak diterima bagian pemeriksaan untuk syarat SIPB. Dan kalian berarti harus kembali ke kampus untuk minta legalisir ijazah kalian, barulah kalian scan. Oke? Lalu persyaratan yang ketiga adalah dena lokasi dan dena ruang fasilitas tempat kalian bekerja atau fasilitas tempat kalian praktek. Maksudnya bagaimana? Teman-teman bidan bisa menggambar dena lokasi atau dena ruang yang sesuai tempat kalian bekerja. Kalau aku bekerjanya kan di bidan praktik mandiri, tempatnya tidak terlalu luas, jadi bisa diperkirakan di mana dapur, di mana bagian ruang bersalin, ruang pemeriksaan. Jadi kalian bisa digambar atau dibuat ya. Nah, kalau misalnya kalian bekerja di puskesmas atau mungkin di rumah sakit atau di klinik swasta yang besar, maka kalian bisa menghadap ke bagian administrasi mungkin ya. Kalau di bagian rumah sakit atau di klinik besar saya kurang tahu. Kalian bisa menanyakan langsung ke teman-teman sejawat yang dimana bisa mendapatkan informasi, mendapatkan dena lokasi dan dena ruang ya. Lalu persyaratan yang berikutnya adalah STR yang aktif. Nah, ini wajib ya, karena kalau STR-nya mati, kalian wajib untuk memperpanjang STR dulu. Atau yang sudah dari diploma 3 sudah diploma 4, kalian bisa upgrade dari STR D3 ke D4 tanpa harus persyaratan perpanjang, cukup dengan upgrade STR saja. Atau mungkin sudah ada yang profesi ya, jadi kalian bisa mengikuti STR aktif sesuai dengan jenjang pendidikan kalian. Oke? Lalu persyaratan yang ke 1, 2, 3, 4 yang kelima ya adalah surat rekomendasi organisasi profesi IB di kota tempat kalian tinggal. Nah, kalau biasanya aku menyingkatnya adalah PCIB ya. Jadi kalian datang ke PCIB tempat kalian tinggal dengan membawa surat permohonan bahwa kalian mau membuat surat izin praktik bidan ya. Sebelum kalian datang ke PCIB, kalian harus menyiapkan dulu surat permohonan ke ranting IB tempat kalian terdaftar sebagai anggota IB ya. Jadi nanti ranting juga meminta surat permohonan yang akan dibalas dengan surat
rekomendasi dari Ranting kepada PCIB bahwa pemohon itu ingin mengajukan surat izin praktik bidan ya. Jadi seperti itu alurnya ya teman-teman. Setelah kalian ke PCIB nanti akan diberikan juga tembusan surat rekomendasi yang akan kita sertakan atau akan kita lampirkan ke bagian DP-MPTSP untuk pengajuan SIPB ya. Jadi penting banget ini ya surat balasan dari PCIB bahwa kalian mau bikin SIPB yang ditujukan nanti kepada DP-MPTSP. Oke, karena surat rekomendasi dari PCIB itu nanti akan ada nomor ya, nomor di bagian atas surat yang dimana nomor rekomendasi IB itu yang akan kita masukkan atau kita tulis atau mungkin nanti akan kita unggah ya ke dalam, kalau secara online maka ke dalam website DP-MPTSP. Kalau kalian bikin SIPB-nya secara offline maka nanti nomor surat rekomendasi dari PCIB itu yang akan dicatat atau akan kita lampirkan sebagai syarat untuk bikin SIPB. Oke, sudah jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Lalu persyaratan yang berikutnya adalah KIR dokter ya, atau surat sehat dari dokter. Nah, kalau surat sehat dokter ini kalian boleh buatnya di mana saja. Boleh di puskesmas, boleh di klinik swasta, boleh di rumah sakit pemerintah. Yang penting yang menandatangani surat sehat itu adalah dokter yang sudah memiliki surat izin praktek ya. Lalu nomor 7 lagi ya. Persyaratan kalau tidak salah ya. Yang ketujuh adalah surat keterangan atau pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Maksudnya adalah misalnya kalian ini mau membuka klinik bersalin atau bidan praktek mandiri ya yang punya kalian sendiri. Nah, kalian harus memiliki surat pernyataan memiliki tempat praktek. Nah, aku mendapatkan format surat keterangan pernyataan memiliki tempat kerja ini didapatkan dari DP-MPTSP tempat aku tinggal. Jadi bisa jadi ya formatnya itu akan berbeda. Yang kamu dan yang aku berbeda ya, seperti itu. Tapi nanti harapan aku contohnya ini bisa menjadi tolak ukur kalian atau bayangan kalian bahwa bentuk formatnya adalah seperti itu ya teman-teman. Dan nanti saya akan sertakan beberapa contoh surat rekomendasi dan lain-lainnya di akhir video ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Persyaratan SIPB-nya adalah kalian harus memiliki SIPB yang pertama jika pengajuan SIPB yang kedua tujuannya ya. Maksudnya gimana Kak Edi? Jadi teman-teman di sini kan misalnya sudah bekerja nih di di klinik swasta atau di rumah sakit. Ternyata teman-teman mau buka praktek sendiri atau kalian mau bekerja di klinik lain yang bisa diatur jam-jam shiftnya gitu kan. Kita boleh nih punya 2 surat izin praktek bidan di 2 tempat yang berbeda. Jadi kalau mau mengajukan SIPB yang kedua, SIPB yang pertama itu harus kalian sertakan. Seperti itu ya. Persyaratan berikutnya adalah surat izin dari atasan jika pemohon telah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini bagi yang bekerja ya, bukan yang punya klinik atau punya praktek mandiri sendiri. Contoh nih, kalian bekerja di puskesmas, kalian minta nanti surat izinnya dari kepala puskesmas. Kalau kalian kerjanya di rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah, kemungkinan besar mintanya ke kepala ruangan.
atau bisa langsung mungkin ya ke pemimpin dari rumah sakit itu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu persyaratan yang ke berapa nih? 10 ya. Yang ke-10 adalah surat pengantar puskesmas di wilayah praktek atau wilayah tempat kalian kerja. Jadi kalau kalian kerjanya di misalnya nih di Kecamatan A, tapi kalian tinggal di Kecamatan B, maka kalian minta surat pengantar puskesmasnya itu dari kecamatan tempat kalian kerja, yaitu Kecamatan A ya, bukan Kecamatan B. Nah, untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari puskesmas, kalian harus sudah membawa surat rekomendasi dari PCID tempat kalian tinggal, seperti itu. Oke? Lalu setelah itu persyaratan yang ke-11 adalah daftar peralatan yang digunakan di tempat kalian kerja atau di tempat kalian buka praktek. Nah, daftar peralatan ini ya kalian harus ngelistnya satu-satu. Misalnya apa nih, bak instrumen atau mungkin gunting tali pusat, berapa buah, berapa biji gitu kan. Nah, jadi yang misalnya kerjanya di puskesmas, kemungkinan besar sudah ada ya daftar peralatannya, bisa minta ke bagian administrasi, atau ke rumah sakit juga bisa langsung minta ke bagian administrasi rumah sakit. Kalau kalian yang baru mau buka praktek, maka kalian harus ngelis daftar peralatannya satu persatu, mungkin seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir adalah surat permohonan DPMPTSP. Nah, surat permohonan ini baru bisa kalian ajukan kalau kalian sudah menyelesaikan dan sudah memiliki 11 persyaratan SIPB yang aku jelaskan tadi. Untuk teman-teman di sini harus sudah punya ya 11 persyaratan itu baru bikin surat permohonan ke DPMPTSP. Dan aku ini alhamdulillah banget kalau DPMPTSP tempat aku tinggal itu pengajuan SIPB-nya bisa dengan online, jadi tidak harus offline lagi. Nah, semua persyaratan aku tadi yang ke-12 itu aku unggah ke website, namanya websitenya adalah Sipade. Yang dimana website itu kita tinggal ngunggah aja dan nanti bakalan bisa kita lacak secara mandiri gitu kan. Gimana sih status pengajuan izin SIPB kita? Apakah sudah diterima atau masih dalam proses persetujuan? Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin di luar dari kota tempat aku tinggal, kalian bisa nih kepoin media sosial DPMPTSP untuk pengajuan SIPB kalian. Kemungkinan kan DPMPTSP tempat kalian tinggal itu juga bisa pakai website, daftarnya online, atau mungkin harus offline, ya berarti kita harus langsung datang ke DPMPTSP, seperti itu ya. Nah, itu tadi 12 persyaratan dari SIPB. Semoga 12 persyaratan yang aku jelaskan di video kali ini membantu teman-teman bidan yang akan mengajukan SIPB ya. Yang mau nanya-nanya di kolom komentar boleh banget. Kalau aku bisa menjawab akan aku jawab sesuai dengan kemampuan keilmuan aku dan sepengalaman aku ya. Bantu aku dong dengan subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu video dari Kak Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.